Sekali lagi shalom. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14, hanya 3 ayat. Dan tema yang diangkat adalah murid Kristus hidup saling menghargai. Kekasih-kekasih Tuhan diperlakukan baik, dihargai, dihormati, dikasihi. Ini semua adalah sebuah sikap yang potong semua manusia butuh. Mau dihargai, mau dihormati, mau dikasihi. Apapun potong latar belakang sosial, semua orang membutuhkan ini. Dan saudara, ini baik. Namun juga ini cenderung pada kepentingan diri sendiri. Orang mau diperlakukan secara baik, mau dihargai, mau dihormati, mau dikasihi. Tetapi agak sedikit sulit berlakukan kepada orang lain. Kau mau menerima yang baik dari orang lain, tetapi kadang juga kau tidak mau memberi yang baik kepada orang lain. Mau terima yang baik, tetapi untuk buat yang baik kepada orang lain, kadang-kadang itu juga gampang-gampang susah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu sebabnya Tuhan Yesus memperingatkan para muridnya bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itu isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam kalimat ayat 12 ini sering juga disebut sebagai aturan atau hukum emas, the golden rule. Aturan atau hukum ini sangat sederhana, yaitu dia bilang berbuat baik kepada sesama sebagaimana kita mau orang berbuat baik pada diri kita. Dan saudara, Tuhan Yesus memandang ini sangat perlu, dan ini adalah etika Yesus yang mengandung keuntungan timbal balik untuk kebaikan bersama. Kau lakukan untuk orang yang baik, pasti kau akan mendapat kembali itu yang baik. Jadi ini prinsip etika Yesus yang dia punya nilainya adalah dasarnya adalah mengasihi sama dengan mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri, dan kita mengasihi sesama. Saudara, dengan prinsip mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, ini standar yang kita pakai untuk berbuat kepada orang lain. Mengasihi manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Sekali lagi, standar yang sama yang kau pakai kepada orang lain, maka standar yang sama orang akan berlaku kepada kita. Orang akan melakukan itu kepada kita. Kebaikan yang kita nyatakan bagi sesama selalu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Dan saudara, dasar utama dari apa yang kau buat, dari dasar yaitu kasih Allah. Kenapa kasih Allah? Karena memang kalau kasih Allah tidak berdiam dalam diri manusia, pasti kau tidak akan bisa melakukan yang baik. Tidak akan pernah kau menghargai orang, tidak akan pernah kau menghormati orang, mengasihi orang. Kenapa kau melakukan itu? Kenapa kau menginginkan itu? Karena ada kasih Allah yang berdiam di dalam diri kita. Dasarnya adalah kasih Allah. Saudara-saudara, perilaku ini mendatangkan keuntungan timbal balik. Tetapi saudara-saudara, mari kita lihat bersama-sama. Memang ini baik, ada dia punya timbal balik. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan kepada kita hari ini bahwa perbuatan perilaku baik yang kita lakukan ini bukan sebuah garansi untuk kita diselamatkan. Ini yang perlu kita catat. Memang para guru Yahudi, mereka mengajarkan bahwa seseorang dapat selamatkan dirinya sendiri dengan cara dia melakukan perbuatan baik, dia memenuhi hukum Taurat dan memenuhi setiap pengajaran-pengajaran para nabi.
itu dia diselamatkan. Itu menurut guru Yahudi. Tetapi saudara, Tuhan Yesus memberitakan sesuatu yang baru. Tuhan Yesus bilang perbuatan baik itu perlu, tetapi bukan sebagai garansi untuk menerima surga sebagai upah. Perbuatan baik bukan sebagai kunci untuk potong dibuka pintu surga. Bukan. Karena potong tahu bahwa surga keselamatan itu hanyalah karena kasih karunia. Surga adalah anugerah Allah semata-mata. Anugerah keselamatan Allah itu telah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Siapa yang datang dan percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Sebab itu Tuhan Yesus bilang, pintu selamat itu bukan karena perbuatan baik. Tetapi saudara, potong berbuat baik karena memang potong adalah anak-anak Allah. Amin kok. Amin. Dan saudara-saudara yang terkasih, Yesus pakai dua perumpamaan tentang jalan yang luas dan sempit, dan tentang pintu yang lebar dan pintu yang sesat. Kalau baca ini kamu ingat pesan dari lagu sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, siapa mau pilih? Yang lebar api, jiwa mau mati, jiwa mau hidup, cari apa di dalam dunia sekarang. Saudara, ini lagu ini mengajarkan kita tentang sebuah pilihan. Dan Tuhan Yesus kasih ini perumpamaan. Kedua perumpamaan ini tentang hal mengikut Yesus dan melakukan Tuhan berkehendak, yakni kau berbuat baik pada sesama. Dan itu bukan hal yang gampang. Tidak ada jalan gampang dalam hal mengikut Tuhan Yesus. Tidak ada hal yang gampang dalam melakukan kehendaknya Tuhan. Dunia akan mengolok, dunia akan membenci, bahkan dapat membinasakan kita. Dan saudara, kenyataan ini buat tidak semua orang memilih jalan untuk ikut Yesus. Orang akan mencari jalan yang gampang, jalan tanpa derita, jalan tanpa pengorbanan. Orang lebih suka lebih jalan yang lebar itu, pergi ke gerbang pintu yang lebar yang luas itu, daripada jalan yang sempit atau pintu yang sempit. Orang akan lebih mudah memilih melalui jalan yang luas dan pintu yang lebar. Sulit bagi orang memilih jalan sempit dan pintu yang sesat. Itu sebabnya saudara, banyak orang tersesat. Banyak orang binasa hidupnya. Mereka berpikir ikut Tuhan Yesus, jadi murid Tuhan, buat hidup itu tidak bebas. Buat kita berkata-kata dan bertindak tidak bisa semaunya kita, karena ada di dunia aturan-aturan. Ini yang dimaksudkan Tuhan Yesus, jalan yang sempit, pintu yang sempit itu. Kau hidup di dunia ini penuh dengan kebebasan, tetapi ada jalan yang sempit yang harus kau lalui. Artinya apa? Kau perlu sangkal diri. Ikut Tuhan Yesus perlu sangkal diri. Walaupun dunia menawarkan berbagai hal, dunia menawarkan ada pintu yang lebar yang kau bisa sesuka hati jalan di situ. Nah, ini yang Tuhan Yesus mau bilang, bahwa kau harus sangkal diri. Ada di dunia ini dengan berbagai jalan, banyak tawaran jalan lebar, tetapi bisakah kita menyangkal diri? Pergilah masuk di pintu yang sesat, karena itu adalah jiwa yang hidup, menuju kepada jiwa yang hidup. Pintunya adalah Tuhan Yesus. Bapak, mama, saudara, ikut Tuhan Yesus adalah ketaatan. Ikut Tuhan Yesus yaitu kesetiaan, penyangkalan diri, bahkan pengorbanan. Itulah jalan hidup yang sempit dan pintu yang sesat, tetapi dia berkualitas. Tuhan Yesus adalah pintu. Setiap orang yang masuk melalui Kristus akan selamat. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain menuju jalan keselamatan yang
disediakan oleh Allah selain melalui dan di dalam Yesus Kristus. Ini yang atau berbuat baik ini menuju pintu sempit itu, jalan yang tidak lebar. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu cerita, atau mungkin sudah pernah dengar, tapi saya mengulangi saja. Ada seorang bapak yang mengalami sakit yang berkepanjangan. Bahwa dia sakit itu dia sangat merana sekali. Penyakit sudah menggerogoti dia punya tubuh. Dan suatu ketika dalam orang bilang dia anfal, mengalami masa kritis, tiba-tiba rohnya itu keluar dari tubuhnya. Dia dibawa oleh malaikat, dibawa ke neraka. Dan ketika dia sampai di neraka, dia lihat ternyata kondisi neraka ini baik-baik saja, tidak seperti yang disampaikan bahwa neraka itu penuh dengan api yang menyala-nyala yang begitu besar. Tetapi yang dia saksikan itu neraka itu ada perempuan cantik di situ, ada diskotik, ada pesta-pesta. Pokoknya yang bagus lah, yang membuat dia punya hati bahagia. Lalu kemudian dia dipulangkan kembali, rohnya kembali masuk dalam dia tubuh dan dia sadar. Ketika dia bangun, langsung dia punya penyakit itu sembuh. Dia sembuh secara total. Setelah dia mengalami kesembuhan, dia berpegang pada dia punya penglihatan itu, bahwa neraka itu bukan seperti yang digambarkan. Neraka itu baik-baik saja. Sehingga dia punya hidup, dia menikmati itu kesehatan. Dengan dia bilang usah lagi, tidak perlu berdoa, tidak perlu lagi beribadah, tidak perlu lagi baca firman. Sebetulnya kita ada dalam perkumpulan rohani. Karena sesungguhnya neraka yang dikatakan bahwa kau akan hidup sengsara dalam neraka itu tidak ada. Sehingga singkat cerita bapak mama dia menikmati itu kenikmatan kesehatan dengan beria-ria, berpesta pora dan seterusnya. Satu ketika dia jatuh sakit, dan jatuh sakit ini langsung mati, langsung dia meninggal, dan malaikat bawa dia ke neraka. Baru sampai di pintu neraka, dia sudah merasakan itu hawa panas dari neraka. Lalu dia tanya di malaikat, kenapa kok ini keadaan neraka seperti ini? Itu hal yang mereka lihat tidak seperti ini. Lalu malaikat menjawab, waktu Bapak datang itu tempat ini sedang ada promosi, neraka sedang ada promo, dan pasti yang ditampilkan itu sesuatu yang wah, sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang mempesona, yang penuh dengan tawaran. Itu yang namanya promosi. Promosi itu pasti yang bagus-bagus supaya orang terpikat hati. Jadi waktu Bapak datang itu adalah dalam masa promo. Nah ini sudah bukan masa promo lagi. Bapak mau saudara, cerita ini mau menggambarkan bagi kita bahwa mana yang akan kita lalui, mana yang akan kita tuju. Apakah menuju kepada kehidupan kekal, atau jalan menuju kebinasaan dengan terbuai dan hidup dalam segala bentuk godaan dan kesenangan dunia. Ini yang Tuhan Yesus ingatkan kepada para murid. Lakukanlah yang baik, saling menghargai, saling menghormati. Itu juga yang Rasul inginkan untuk orang lain, lakukan itu kepada besok. Lakukanlah itu karena ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Bosok terus melakukan yang baik itu sama dengan melalui jalan yang sempit itu, pintu yang sempit itu. Walaupun mungkin kau akan berdesak-desakan, tetapi kau menuju kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, Allah dengan cinta kasih-Nya yang besar sudah berbuat baik kepada kita melalui anaknya, Yesus Kristus. Dia telah menyelamatkan kita oleh anugerah-Nya. Mari potong berbuat baik kepada sesama kita atas dasar kasih Kristus, karena itulah kehendak Yesus. Ingat selalu sabda Tuhan Yesus,
Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para